Pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal. Ada juga tentang eksklusivitas nanti yang akan saya jelaskan mengenai mosi Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkatan keterapan lulusan mereka di dunia kerja. Sebelumnya saya akan mereview apa yang telah disampaikan dari tim pemerintah pembuka dan dari tim oposisi. Yang pertama, dari tim pemerintah menyampaikan keterkaitan serta tujuan mereka, tujuan setiap negara di sektor di Indonesia dipersiapkan untuk ketenaga kerjaan atau untuk tenaga kerja sendiri yang ada di Indonesia khususnya. Lalu yang kedua, mereka menanggapi mengapa subsidi diberikan kepada prodi dengan keserapan tenaga kerja yang tinggi akan berkembang keefektivitasannya memiliki dana untuk kesiapan di dunia kerja. Lalu dari tim pemerintah ada menyampaikan meskipun tidak dapat subsidi biasanya dari prodi mereka, dari prodi yang memiliki karakteristik khusus tidak memerlukan seperti tidak memerlukan adanya laboratorium dan yang lain dan infrastruktur yang lain. Prodi-prodi yang tidak mengutamakan hal itu akan dapat berkembang. Lalu dari tim oposisi sendiri menyatakan prinsip subsidi tidak harus dilakukan. Subsidi diberikan kepada mereka yang memerlukan. Mereka juga ada mengaitkan kasus mereka dengan contoh subsidi gas LPG harus yang diberikan hanya kepada orang-orang yang memerlukan. Nah, nanti ini akan saya jelaskan di dalam argumen saya selanjutnya. Masuk ke sanggahan saya. Ada satu sanggahan poin yang ingin saya sanggah mengenai hal tadi. Subsidi seharusnya hanya diberikan kepada kepada yang memerlukan. Itu merupakan perspektif yang salah. Mengapa demikian? Lalu bagaimana dengan prodi lain yang tidak mendapatkan subsidi? Mereka pasti akan kesulitan untuk berkembang. Misal dengan fasilitas mereka yang kurang memadai, karena tadi subsidi yang mereka dapatkan itu sangatlah kurang atau belum memadai, mereka tentunya tidak akan bersaing sehingga nantinya tidak akan menimbulkan tidak akan terciptanya sebuah lulusan yang dapat bersaing di dunia kerja. Dengan subsidi ini juga akan mampu meringankan biaya-biaya mereka sebagai seorang mahasiswa. Seperti yang dikatakan oleh tim pertama saya, saya akan lebih membahas lebih dalam lagi, masuk ke dalam eksklusivitas. Ada tiga hal. Yang pertama mengenai bagaimana pengukuran keterampilan yang ada, lalu yang kedua mengenai kerangka waktunya, dan yang terakhir keterserapan kerja lulusan. Pengukuran keterserapan yang digunakan itu bisa menggunakan data DevNaker sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh tim pembicara pertama tadi, bahwa data itu sangatlah akurat karena data tersebut, data DevNaker adalah data dari ketenagaan kerja itu sendiri, dari di dalam itu sendiri, yang sangat akurat daripada data dari pemerintah misalnya. Jadi diibaratkan data yang ada di dalam yang di internal ini akan lebih menguatkan data yang ada dibanding data dari di luar atau dari eksternal, karena bisa dilihat dari data luar seperti yang telah dijelaskan oleh tim pembicara pertama tadi,
bisa diukur dari 3 tahun ke belakang, sedangkan data DevNaker ini sendiri bisa digunakan dengan secara akurat. Lalu hal yang kedua yang akan saya jelaskan di sini mengenai kerangka waktunya. Tadi ada dijelaskan juga apakah hal ini atau subsidi ini akan diberikan hanya pada masa pandemi saja. Seharusnya hal ini tidak diberikan pada masa pandemi saja. Mengapa? Karena kita di dalam masyarakat tentunya akan membutuhkan hal-hal yang tidak kita duga. Lalu yang ketiga tentang keterserapan tenaga kerja lulusan. Nah, ketika subsidi ini diberikan, lebih menekankan kepada keahlian mereka agar keahlian mereka dapat berkembang. Misal yang telah dikatakan oleh tim pembicara pertama tadi, ada keahlian dalam bidang soft skill dan hard skill. Nah, di dalam keahlian soft skill ini sangat beragam sekali. Misalnya ada sikap kepemimpinan mereka, lalu kewirausahaannya. Jadi salah satu contohnya yang akan saya berikan di sini, misal sekarang ini pemerintah lagi gencar-gencarnya untuk kita sebagai mahasiswa ini bebas untuk memilih misalnya mata kuliah yang tidak ada atau yang tidak kita pelajari di luar kampus kita. Jadi dengan hal ini, dengan kita bebas untuk belajar lagi yang di luar dari apa yang telah kita pelajari, tentunya akan menambah wawasan kita, baik itu di soft skill maupun di hard skill. Misalnya di kependidikan bisa saja di kepemimpinan misalnya di hard skill. Jadi kami yakin bahwa tim kami akan dapat memenangkan perdebatan kali ini.